Kompas Petang kembali masih bersama saya, Cindy Permadi. Saudara, tak terima dipecat Mahkamah Partai, anggota DPR terpilih Dapil Banten 1 PDI Perjuangan Tia Rahmania berkonsultasi dengan Bareskrim Mabes Polri soal tudingan dirinya melakukan penggelembungan suara di Pileg. Akibat putusan itu, Tia Rahmania otomatis batal melenggang ke Senayan. Jumat siang, Tia Rahmania memutuskan membawa kasus pemecatan dirinya sebagai caleg PDIP yang lolos dari Dapil Banten 1 ke Bareskrim Mabes Polri. Tia mengaku pelaporannya ke Mabes semata untuk membersihkan namanya dari tudingan penggelembungan suara karena putusan Bawaslu Provinsi Banten menyatakan dirinya tidak terlibat. Namun Bareskrim Polri menyarankan Tia untuk menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata yang diajukannya pada Kamis 26 September lalu. Sesungguhnya secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun itu pahit sekalipun. Melalui situs pnjakartapusat.go.id tercatat laporan dengan penggugat Tia Rahmania sudah menggugat Mahkamah Partai PDIP, Boni Triana, dan Muhammad Hasbi Jayabaya. Selain itu, DPP PDIP, KPU RI, dan Bawaslu Provinsi Banten menjadi pihak yang turut tergugat. Sidang perdana gugatan Tia akan digelar 10 Oktober mendatang. Menanggapi upaya hukum mantan kadernya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun bilang, kasus Tia Rahmania merupakan bagian dari 135 laporan yang diterima Mahkamah Partai. Dari jumlah itu, 11 kasus diproses termasuk kasus Tia. Partai pun sudah memberi 2 pilihan sanksi, yakni mundur atau dipecat. Meski begitu, Komarudin mempersilahkan Tia untuk mencari keadilan. Jadi prosesnya begini, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada pelanggaran, maka mereka diberi pilihan 2 hal. Silakan mau memilih mundur atau sanksi berat. Mereka berdua semua sama, tidak mau mundur. Maka sanksi berikut adalah pemecahan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya silakan. Tidak semua orang punya hak untuk mencari keadilan. Jadi tidak masalah. Perkara hanya 11 yang diterima. Oke? Yang lain itu tidak ada berita karena memang mereka taat aturan. Oke? Demikian. Halo. Mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas. Kalau Pemecatan Tia sebagai kader dan caleg PDI Perjuangan mencuat setelah viral video saat Tia mengkritik Komisioner KPK Nurul Gufron di acara Lemhanas pada Rabu 25 September lalu. Namun, DPP PDIP memastikan pemecatan Tia bukan karena kritiknya pada KPK. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana sebenarnya duduk perkara pemecatan Tia Rahmania dari PDIP? Kita bahas bersama kuasa hukum Tia Rahmania. Ada Bang Juprianto Purbo dan tim hukum DPP PDI Perjuangan Johannes Tobing. Selamat petang Bang Jupri, Bang Johannes, apa kabar? Selamat petang, kabar baik, sehat. Bang Jupri, kalau mengutip dari kemarin pernyataan Mbak Tia ketika dari konsultasi di Mabes, saya secara pihak dituduh memang saat sidang Mahkamah Partai belum sempat membela diri atau apa hasilnya waktu itu? Disampaikan ada bukti-bukti tapi tidak dijadikan pertimbangan. Yang membuat kami ada dugaan atau memang rekayasa dalam pemecatan Bu Tia sebagai salah satu calon, karena begini, sebelum putusan Mahkamah Partai dibacakan tanggal 3 September, ternyata pemberitahuan ke KPU tanggal 30 Agustus
sebelum putusan Mahkamah Partai dibaca. Harusnya kan sebelum putusan Mahkamah Partai dibacakan, ini nggak boleh beredar. Tapi putusan ini udah disebarkan terlebih dahulu ke KPU sebelum dibacakan oleh Mahkamah Partai. Nah, kedua, undangan yang kita dapat pada saat tanggal 3 September pada saat pembacaan putusan bukan undangan pembacaan putusan persidangan Mahkamah Partai, tapi konsolidasi. Nah, inilah yang kami ada dugaan rekayasa dari Mahkamah Partai terkait pemberhentian Tia ini, pergantian Tia dengan Boni. Tapi Apalagi apa bukti yang dimiliki sama tim kuasa hukum dan juga Mbak Tia soal membantah penggelembungan suara itu? Terkait penggelembungan suara, kan dibilang Bu Tia mengambil suara Hasbi. Kita memiliki bukti, ada berita acara yang dibuat oleh Bawaslu, yang dibuat oleh KPU daerah, waktu itu penyelenggara, yang membuat berita acara bahwa itu dikembalikan kepada Hasbi. Dan sudah dibuat juga dikembalikan, dipulihkan sebelum Mahkamah Partai memeriksa. Dan ini tidak dijadikan dasar perhitungan untuk suara nasional, untuk DPR RI. Oke, saya ke Bang Tapi Yohanes. ini dilaporkan dan ini diakomodir oleh Mahkamah Partai. Inilah yang membuat kami dikasih kesempatan, tapi pembelaan kami tidak diterima, jadi tidak seimbang ini pemeriksaan. Makanya kami sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Yang kedua, kenapa kami bilang bahwa Mahkamah Partai melakukan fitnah? Karena begini, kan Mahkamah Partai itu tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang itu melakukan kejahatan. Nah, ini kan yang dikatakan Mahkamah Partai, Bu Tia melakukan penggelembungan suara pada pemilu. Artinya apa? Bu Tia melakukan tindak pidana penggelembungan suara dan dia ada pidananya, sanksi pidananya. Oke. Makanya itu saya bilang Mahkamah Partai telah mengambil apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian. Oke, Bang Jupri tahan dulu, saya mau minta pendapat dari Bang Yohanes. Bang Yohanes, tadi kalau dari kuasa hukumnya Mbak Tia bilang diduga ada rekayasa. Kemudian juga kalau kita mengutip dari Bawaslu Banten, memang ditemukan ada 8 PPK yang terbukti memanipulasi suara, tapi tidak terbukti kalau ada kaitan dengan Mbak Tia Rahmania. Kalau dari Mahkamah Partai saat itu, temuannya apa saja sebenarnya Bang Yohanes? Nah, jadi perlu saya klarifikasi dulu ya. Yang pertama, jadi ketika seseorang itu diadukan ke Mahkamah Partai, ya tentu akan diperiksa. Kedua belah pihak yang berperkara itu akan pasti diperiksa tuh. Jadi mekanismenya cukup panjang. Nah, jadi apa yang menjadi dalil bahwa memang ada penggelembungan suara? Nah, penggelembungan suara itu dalam pemeriksaan di Mahkamah Partai tentu diperiksa dong barang bukti. Nah, satu catatan bahwa di 8 kecamatan di Pandeglang itu ada ditemukan oleh Panwas. Maka di 8 kecamatan itu ada terjadi penggelembungan suara. Nah, tentu itu tidak semata-mata begitu juga. Kita di Mahkamah Partai, seluruh bukti-bukti itu diperiksa. Yang menjadi bukti kan begini loh. Ketika suara di TPS itu ada namanya D hasil, ada C1. Itu dibuktikan tuh berapa suaranya Mbak Tia, berapa suaranya Mas Boni, berapa suaranya Mas Hasbi. Nah, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, maka ketika seluruhnya diperiksa dengan baik, ditunjukkan dengan segala bukti-bukti, maka Mahkamah Partai berpendapat, maka memang ada terbukti penggelembungan suara itu. Nah, soal tadi Bang Jupri bilang, apa dasarnya partai mengadili? Tentu, kita kan partai besar, kita punya peraturan. Kita ada anggaran dasar rumah tangga yang mengatur. Ada peraturan ketua umum. Bahwa memang ketika ternyata seseorang terbukti ditemukan mencuri suara temannya, diduga misalnya ya, ternyata terbukti dalam satu partai membuat suara, nah itu pelanggaran kode etik berat, sanksinya bisa pemecatan seperti ke Mbak Tia itu. Nah, prosesnya sudah cukup panjang, hampir 6 bulan. Nah, di Mahkamah Partai juga itu ada hakim-hakim yang tentu berpendapat. Terjadi perdebatan yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya sehingga diputuskan. Maka hasil keputusan ini disampaikanlah kepada KPU untuk dilaksanakan.
Bang Yohanes, Nah, tapi jadi- kenapa saat itu tidak mendorong agar konflik ini diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tapi di internal? Tadi kalau dengar sendiri pernyataan Ketua Dewan Kehormatan itu Pak Kamarudin Watubun, bahwa kedua belah pihak ini sudah dipanggil. Nah, ketika diperiksa maka diberikan keputusan. Sanksinya adalah kamu mau mundur atau memang harus diberhentikan atau dipecat. Nah, kedua belah pihak kan memang menyatakan sikap memang tidak mau mundur. Maka DPP, Mahkamah Partai mengambil keputusan. Nah, dari bukti-bukti hasil pemeriksaan itu di Mahkamah Partai maka diputuskan itu untuk pemberhentian dari Mbak Tia. Oke. Jadi gitu. Oke. Bang Yupri, tapi sudah dapat surat pemecatannya dari DPP? Sampai saat baru setelah dikeluarkan, baru kita dapat pemecatan. Yang menjadi kecurigaan bagi kami, sebelum putusan Mahkamah Partai dibacakan, kan seharusnya belum boleh beredar nih. Tapi pada tanggal 30 Agustus sudah diberitahukan ke KPU bahwa orang ini melanggar kode etik, padahal belum dibacakan putusannya. Inilah yang membuat kami, kok sekelas Mahkamah Partai yang katanya orang yang berpendidikan, orang yang mengerti hukum, bisa melakukan praktik-praktik seperti ini. Ini yang kami curigai, ada apa semua di sini. Makanya kami mengaitkannya dengan pernyataan Sekjen PDIP Pak Hasto di tanggal 5 Juni yang mengatakan inilah yang menjadi anggota DPR yang sebenarnya. Inilah yang kami, berarti sejak awal ini sudah ada desain untuk memberhentikan Tia ini. Bukan karena persoalan penggelembungan partai. Karena kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemungkinan tidak ada jaminan untuk dia kembali menjadi anggota DPR. Tapi karena ada jaminan dari partai, sehingga mengajukan ke Mahkamah Partai, di mana seharusnya berdasarkan pasal 474 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, di mana jelas mengatakan kalau perselisihan hak itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi kalau ada perselisihan suara. Artinya apa? Mahkamah Partai telah melanggar apa yang sudah dibuat dalam Undang-Undang Pemilu. Sama aja kalaupun katanya dari orang Pak Johannes tadi mengatakan kami punya aturan, kami punya tapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Aturan itu harus mengikuti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, tidak boleh bertentangan. Karena undang-undang di atas secara hierarki. Oke, Bang Yohanes, sekarang kan juga gugatannya sudah masuk. Sidang perdananya tanggal 10 Oktober. Apa yang disiapkan PDIP untuk melawan itu? Oh, tapi sebelum masuk ke situ saya menjawab. Jadi tadi soal kewenangan di Mahkamah Partai itu, Mbak, ini kan nggak perlu dipublikasikan untuk umum karena ini memang sifatnya rahasia. Dan ini memang tidak dipublikasikan. Nah, jadi maksud saya Bang Jupri, ketika memang sudah diputuskan itu, maka disampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara. Nah, jadi memang begitu disidangkan itu, dalam persidangan itu memang tertutup untuk umum, bukan untuk dipublikasikan. Nah, ketika memang selesai diputus, maka kedua belah pihak ini kan dipanggil. Nah, Mbak Tia juga akan disampaikan itu. Ini keputusan Mahkamah Partai, ditemukan ada pelanggaran, oleh karena itu kamu diberi sanksi, maka apakah kamu mau mundur atau memang kamu harus diberhentikan? Nah, karena tidak ada jawaban itu, maka terjadilah pemecatan. Yang sampai hari ini, langkah-langkah yang seperti yang diambil Bang Jupri, kita juga menghormatin itu. Sekarang mereka laporkan ke Pengadilan Negeri, ada gugatan, kemarin ke Mabes Polri. Nah, secara langkah-langkah hukum kita akan menghadapi itu. Jadi kalau memang sudah waktunya juga akan bersidang, tentu kan kita juga diatur oleh norma-norma yang berlaku di partai kita, maka untuk dalam persidangan pun kalau memang sudah waktunya akan bersidang kita juga akan hadapi itu. Apa yang disiapkan dari partai, Bang? Nah, ya tentu kan kita kan tim hukum kan ini kan bukan perkara yang biasa nih, Mbak. Total dari 131 jumlah yang berperkara di Mahkamah Partai itu hanya cuma ada 11 ini yang dilaksanakan untuk dieksekusi, untuk diberhentikan. Jadi cukup panjang lah proses itu ya. Jadi artinya ini nggak serta-merta ini berpihak atau ini lebih memilih siapa dan bagaimana. Tetapi semua mekanisme prosesnya itu diatur, dijalankan berdasarkan undang-undang di kepartaian, peraturan di partai. Ketidakpuasan ini langkah-langkah yang mau diambil seperti Bang Jupri ini ya tentu akan kita hadapi nanti kalau memang sudah waktunya akan bersidang. Begitu, Mbak. Oke.
Bang Jupri, kan kalau di PN Jakarta Pusat sendiri juga gugatannya diprosesnya maksimal 60 hari. Artinya ini juga waktunya cukup lama, sementara pelantikan kan tinggal 3 hari lagi. Artinya apa yang akan diperjuangkan di PN Jakpus nantinya? Itulah, selain kita mengajukan gugatan, kita menyurati KPU. Dan kita sudah sampaikan untuk menunda. Karena apa? Ini ada proses dalam pergantian yang tidak transparan. Karena apa? Ini perlu dijadikan perhatian. Jangan sampai praktek-praktek politik ini merusak. Itu saya nggak ini. Jadi saya bilang ke Butia, bukan persoalan dia menjadi kembali ke anggota DPR, bukan itu menjadi persoalan kita. Saya bilang ke klien saya, seandainya pun tidak ada masalah, tapi memperjuangkan kehormatan dia karena dianggap dia melakukan pelanggaran pidana pemilu, karena dianggap menggelembungkan suara partai, kan gitu nih, penggelembungan suara. Ini kan pidana, inilah mau diklarifikasi dia bahwa saya tidak melakukan tindak pidana itu, walaupun kata mereka kode etik, padahal itu bukan ranah kode etik. Itulah mau kita clearkan di sini, bukan persoalan supaya jadi menjadi anggota DPR, bukan. Tapi bagaimana mendudukkan hukum ini dengan benar, karena ini pelajaran politik kita ke depan. Jangan karena partai besar bisa membuat peraturan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Oke, Bang Jupri, sudah kami tangkap. Oke, nanti kita tunggu sama-sama di tanggal 10 Oktober seperti apa pembuktian dari masing-masing. Bang Juprianto Purba, pengacara Tiara Rahmania, terima kasih. Bang Yohanes Oberlin Tobing, tim hukum DPP PDIP, juga terima kasih. Selamat petang, sehat selalu. Tetap bersama kami saudara, usai jeda. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil optimistis bisa memenangi Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Sejumlah tokoh yang disebut bakal masuk kabinet Prabowo Gibran mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar, mengatakan mereka datang untuk berdiskusi. hitam premium harun naman